Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, dan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu peruntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Yang memuliakan para pecinta pengajian Langgar Nurul Jamaah yang insya Allah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali, kata beliau, sab'atun min ummati bil jannati. Jadi ada 7 golongan, yang mana 7 golongan ini daripada umatku yang masuk ke dalam surga. Jadi kemarin sudah ulun jelaskan di Masjid Nurul Fajar. Yang pertama adalah sabun taibun. Yang pertama adalah pemuda yang bertaubat. Itu sudah ulun uraikan. Yang kedua, waman tasaddaqa sirran. Seseorang yang bersedekah secara sir, secara rahasia. Artinya apa yang dikeluarkannya, apa yang disumbangkannya, kada dibeberakannya, kada dia mengajak. Dalam artian kata yang kanan mengeluarkan, yang kiri kada tahu. Kemudian yang berikutnya, waman yu'addi salatat duha. Nah, seseorang yang menunaikan dengan salat duha. Jadi seseorang yang senantiasa mengerjakan sembahyang duha ini termasuk daripada 7 golongan umatku dan Nabi kita masuk ke dalam surga. Nah, istimewanya sembahyang duha ini dalam artian jangan dikira-kira mungkin itu jer beku sembahyang duha aja, sembahyang waktu ada digawi salah berarti. Yang salah artinya sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya menjadi kewajiban sudah. Sedangkan sembahyang duha ini adalah sunat saja. Artinya suatu amaliyah. Namun amaliyah ini bila diamalkan senantiasa, maka akan memasukkan seseorang tadi ke dalam surganya Allah dan memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah ketika seseorang dalam mengerjakan sembahyang duha, maka itu menjadi sebagai sedekah pada dirinya. Jadi itu jadi sedekah diri. Itu sembahyang duha ini di batang tubuh kita ini ada 360 daripada sendi. Nah, ketika seseorang menggawi sembahyang duha, walaupun digawinya cuma 2 rakaat, itu sudah menjadi sedekah. Gesan sendi-sendi di batang tubuh kita ini tadi 360 ini tadi. Makanya supaya jangan lingkutan segala macam, supaya nyaman Allah kita ini tadi disedekahi. Kita mengucapkan Allahu Akbar itu sedekah. Subhanallah, subhanallah itu sedekah. Nah, tetapi jangan lupa juga kita bersedekah dengan diri kita sendiri. Yang kedua,
seseorang yang mengerjakan sembahyang duha itu mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala. Nah, jadi andai seseorang itu memiliki dosa sebanyak pun di lautan, bila mana ia mengerjakan sembahyang duha ini mengharap daripada diri Allah, ada tujuan yang lain digawinya, mudah-mudahan artinya menjadi kebaikan bagi dirinya, maka diampuni oleh Allah Ta'ala dosa yang dilakukannya tadi. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Sebagai penenang jiwa dan pikiran, supaya jangan bila memusang. Nah, makanya di pagi hari itu jangan teringat kita ketika kita mensedekahi dengan kita, jam itu kesalahan hendak mulai jam 7 kah, sampai batasnya sebelum waktu zuhur masuk sudah kok. Nah, jam kita sini artinya kalau ini bagian yang dikasih jam 8 ya Allah. Nah, jadi kan kadosa repot-repot, paling sedikit 2 rakaat. Bilanya apa? Surahnya wasamsu wa duhaha, yang kedua wa duha. Bilanya ada hafal 2 ayatnya enggak, langganan sudah kul ya Allah. Kul itu kul ya ayyuhal kafirun lawan kul huwallah, tuh sudah paling nyaman sudah tak. Mun kada hafal itu kata lagi ulun ya Allah. Nah, paling nyaman tak. Paling satu mat. Dan menggawinya jangan ada pada tes, jadi kita jangan cepat-cepat, jangan santai aja geraknya oleh kita nih bersedekah dasar diri kita. Nah ini tadi. Itu ketiga. Nangka empat apa? Sebagai daripada mendatangkan rezeki. Nah, seseorang yang menggawi dengan sembahyang doa, maka itu termasuk adalah memanggil daripada rezekinya. Makanya di dalam kita berdoa, doa daripada sholat duha itu kan, ya Allah, bila rezeki ulun di langit turunakan, bila di dalam bumi keluarakan, bila jauh parah akan, bila sedikit banyak akan, bila haram halalakan. Apalagi nanti bang, rezeki, memanggil rezeki tadi termasuk itu istimewanya sembahyang duha ini tadi. Dan istimewanya lagi bahwasanya ya Rasulullah, makanya dianjurkan sembahyang duha ini baik pada waktu kita musafir atau berada di tempat. Musafir itu dalam keadaan bepergian, makanya saya katakan di sini. Kenapa? Fa innahu idza kana yaumul qiyamati yunadi munadin min fawqi syarabil jannati. Maka sesungguhnya apabila seseorang itu menggawi dengan sembahyang duha, maka di yaumul kiamat nanti kena ada panggilan. Seseorang yang memanggil dari atas surganya Allah Ta'ala, bagiau nih, apa aja bagiau? Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Ujar suara itu berucap, di mana orang-orang yang mana mereka itu senantiasa mengajarkan dalam sembahyang duha. Yuk, di mana orangnya? Nih, jadi memanggil. Maka ketika mengucap demikian, udkhulu min babid duha bisalamin aminina, maka masuklah kalian ke dalam daripada surga tadi melalui pintu duha nang dengan selamat dan rasa aman. Jadi orang yang menggawi sembahyang duha ini istimewa, mendapat panggilan gina, surganya balain, surganya terkhusus gina bagi nahakun menggawi dengan sembahyang duha ini tadi. Nah, jadi jangan dianggap biasa-biasa atau luar biasa tadi. Makanya ketika orang nak berusaha segala macam tuh kesawataannya sembahyang duha ini tadi sepaling banyak 12 rakaat, nah sepaling adanya 8 rakaat, sepaling kurang sedikitnya 2 rakaat. Nah ini tadi. Jadi paling sedikit sudah 2 rakaat. Bila 2 rakaat itu artinya apa? Gasan penembus sedekah dengan diri kita ini tadi. Nah 360 sendi. Hanya kalau bisa, kalau kita ikutan Allah kejar aturan batis, tangan masuk ada marsa segala macam tadi. Nah kayak bersedekah sendiri. Maka daripada itu, dan orang yang menggawi dengan doa, ingatlah termasuk daripada umatku ya Nabi 7 golongan masuk di dalam surga. Kemudian yang berikutnya, waman kana lihabu malihi ahwana alaihi min fawatis
salatin wahidin ma'al imami. Jadi yang berikutnya adalah seseorang yang mana seseorang itu lebih rela kehilangan daripada hartanya daripada kehilangan sholat berjamaah satu kali. Ini termasuk insiden daripada umatku nang masuk dalam surga kena. Artinya hakun hilang segala-galanya ketimbang inya tadinya sudah yang berjamaah. Luar biasa penilaian pahalanya. Awal-awal yang pertama kali dinilai oleh Allah Ta'ala amaliyah adalah tidak lain adalah masalah sembahyang. Bila sembahyang kita ini luput, tak salah, kada pas, maka amalan yang lain itu rusak juga. Maka daripada itu dihati-hatikan. Awal pertama, makanya rukun Islam itu kan imbas 25 syahadat sembahyang. Nah, sembahyang itu utama dulu. Tanda kita bahwasanya kita ini makhluk bujur-bujur lemah, berharap bujur-bujur, nonton kita bujur-bujur. Ini nanti nilai bujur-bujur. Bila mana sesuatu yang sembahyang ini dari kali beres, maka kemungkinan besar amal yang lain itu bisa ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka daripada itu dijaga di hati akan benar sembahyang ini, jangan berleju santai aja sembahyang untuk babnya. Kalau makan waktu kita ini terkadang berleju itu dimaini oleh setan, dipermainkannya sehingga kita ini akhirnya seakan-akan makanya dikejar waktu padahal ada. Hati-hati terhadap hal-hal yang dapat membatalkan dengan sembahyang. Jadi gaji bujur-bujur, jangan asal sembahyang aja sehingga kita kada menggaji di antaranya. Makanya berbeda pula ketika kita duduk di majelis ilmu, lawan kada itu berbeda. Ilmu kelihatan lawan ilmu kita belajar praktek ada gurunya berbeda. Contoh ulun keterangan ujar berguruan memandangkan ketika kita salam itu jaga hati-hati seperti 3 kali bergerak berturut-turut hukumnya batal menurut daripada Imam Syafi'i. Ya Allah, dia bergerak 3 kali. Nah, terkadang ketika kita melihat di masyarakat kita yang menganggap salamnya kayak biasa aja, padahal salamnya membayangkan juga. Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ini berapa kali geraknya? Nabi bertiga, 1, 2, 3, 4, mari kita tak. Nah, ini kecilnya kalau enggak, kecil gerakan ini nih. Dan adakah dipadahkan ketika dia belajar kayak itu caranya? Ada, pasti dia ilmu. Oh, datang gitu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, nih, kata kesannya salah nih. Lalu ya nang pasnya bukan nang demikian tadi. Makanya sendiri harus berbeda ketika mengucapkan salam. Ada di sini bertunduk kata aja Assalamualaikum warahmatullahi. Publik pulang Assalamualaikum warahmatullahi, samalah kan sama Allah. Nah, tuh nang pasnya tadi satu mata aja pula. Makanya jangan terkejut ketika kita melihat amalan kita gak itu kan bernilai. Kenapa? Boleh kada belajar sebujurannya. Nah, makanya ini tadi hal sembahyang ini diperhatikan baik-baik supaya kita ada tersalah. Bagi yang ada terlatih kita begitu salam baharat dia tu adalah sebab ni yang pegang sarungan ini nih. Oleh kenapa jadi kebiasaan. Namun kebiasaan dia tidak. Ketika orang ada mengajinya di pengajian dia tidak caranya sembahyang berbeda tu dengan orang mengaji. Jadi jangan kita memperhatikan kawan mesti jangan nah ni kada mengaji ni pengajian kita. Artinya kan dilihat juga orang yang baju pada hidup kada kita jadi permasalahan kita. Ujar Ustaz Amin salah kan gini, malah iya tuh gini jadinya. Artinya bilangnya kalau aja tersalahnya kayak apa kayaknya. Yang penting seseorang, gesan keluarga seorang dulu, gesan diri seorang, mampasnya dulu. Orang lain kesalahan orang aja. Nah kita, jangan kita dibanding-bandingkan, kita biar salah kayak ini. Orang kan bertakun. Lain umpamanya orang bertakun kan. Kayak Pak nang pas umpamanya salam, bisa kan menjawab sekalipun belajar kayak ini mendengar dari Ustadz ini kayak ini. Nah itu kan apa enggak? Amun kurang ketika salam dan takut salah biar nih. Meninggal Ustadz Amin kada kayak ini salah biar nih. Apalagi itu kita tuh. Nah itu salah. Nah itu tadi. Jadi hati-hati juga. Nya ada juga nang
oleh lantaran salah pemahaman lalu diumbaranya. Nah akhirnya kita nang guru sama guru kalau keluar gara-gara ini kata ini jadi kata nah ini salah artinya yang timbul atau domba jadinya kalau baik jadinya bilangnya betapun hanya kita jawab akan bangsa pengetahuan kita ya kalau bilangnya kalau betapun nyatakan nih kenapa ini salah ini juga ya Allah sebab masalah ilmu masalah ibadah ini kita di akhirat kita nayanya biliknya bujur jadi amal jariah kesan orang nama jarakan biliknya salah jadi tangannya kena itu jadian kalau sudah dipermasalahkan di dunia ini ya kalau di akhirat kena nayanya nah, makanya dikatakan dalam Al-Quran itu barang siapa memperbuat sesuatu yang baik walaupun sekecil atom yang ada nampak di mata kita halus benar tuh seakan-akan di dunia ini kan berarti mata kita di akhirat ini ditampakkan oleh Allah Ta'ala sesuatu yang kecil, nang halus, nang buruk, nang kita rasa itu ada apa-apa biasa aja. Namun di pandangan Allah kena di akhir ini tampakkan juga. Nah, jadi jangan dianggap remeh. Nang halus itu, yang memandang-mandangnya ada sama sebertaan. Makanya semuanya itu ditampakkan bujur-bujur sebertaan. Maka dari itu kita berhati-hati di dalam masalah ibadah, jangan hendak asalan. Harus dikaji bujur-bujur supaya kita mendapatkan nilai yang pahala nantinya di sisinya Allah Ta'ala. Itu kita harapkan bujur-bujur. Kemudian yang berikutnya, wa man dama'at aynahu min khasyatillah. Di antara 7 golongan umat yang masuk di dalam surga, ujar Rasulullah adalah seseorang yang mana seseorang itu mengalirkan air matanya disebabkan lantaran takut kepada Allah. Nah, di dalam kitab Mas'udul Qulub diceritakan bahwasanya ada seorang hamba Allah ketika di yaumul qiyamah dihisab, diadili, ketika ditimbang ternyata tak banyak kejahatannya daripada kebaikannya. Maka daripada itu disabda si hamba ini anak ikam mempergunakan umur ikam dengan banyak hal yang ada baik daripada yang baik. Lalu si hamba ini kalau terima ujian si hamba ini, demi langit dan bumi aku akan memperbuat demikian. Selama hidup aku memperbuat yang baik-baik, bahkan kalau menurut ulun banyak yang baiknya pada yang ada baiknya. Kenapa? Ketika dihisab, ketika ditimbang tak banyak yang ada baiknya pada yang baiknya. Bakarasnya. Maka ujian malaikat memadahkan, wahai hamba, sesungguhnya banyak yang menjadi saksi dengan diri engkau. Yang menjadi saksi dengan diri engkau itu banyak. Masih jadi kemana begelit, anak-anak mampu atas dosa yang berbuat. Sehingga hamba ini mendengar banyak saksi lalu mengitihi kiri kanan, ditihi di kiri kan ada orangnya, di kanan ada juga orangnya, di muka ada juga, di belakang. Lalu bersuara siapa nih? Sesungguhnya ada, aku lihat saat ini adalah aku dengan suara ini aja. Ada dari yang lain mana saksinya? Buktikan, jadi tadi. Buktikan kalau memang aku salah, mana saksi-saksinya? Maka ketika ia mengucapkan minta buktikan, maka nang awal pertama adalah bersuara matanya. Nang mata bersuara. Ujar mata, aku menjadi saksi, aku nang melihat sesuatu yang ada baik itu tadi. Imbas mata bersuara, nang hidung belang menyahuti. Ujar hidung bujur, ulun nang menciumnya. Ujar telinga belang menyahuti bujur, ulun nang mendengarkannya. Ujar nang bibir bujur, ulun nang mengucapkannya. Ujar lidah belang mengucapkan, ulun nang mengisapnya. Nah, menggunakannya. Sehingga tangan pun dia umpat ujar tangan aku nang merabahnya. Ujar betis nih bang, apa nih bang? Bila ketahuan buka ya aku nih bang ulangnya. Nah, bingung siapa sabarkan awak yang berbunyi sebertaan. Nah, bersuara sebertaan. Ketika mendengar demikian, hendakkah lagi bersuara lain bersuara? Tadi yang siapa ini tadi. Karena kalau lagi
Sebab namanya saksi tidak lain adalah batang tubuh kita seorang dua. Sehingga ketika itu tiba-tiba bersuara bulu mata kita ini bersuara. Ujar bulu mata, ulun hendak menjadi saksi juga. Bahwasanya si hamba ini sebelum datang akhir hayatnya ketika ajalnya hendak menimpa, nya pernah bertobat, meminta ampun dan engkau ya Rabb. Bahwasanya meminta sehingga mengalir air matanya mengenai daripada bulu matanya tadi. Maka ulun bersaksi. Dan orang ingat bahwasanya bila mana ada seorang hamba yang bertobat meminta ampun, meneteskan air matanya sehingga mengenai daripada bulu matanya, diharamkan masuk ke dalam neraka. Ulun kada rela masuk dalam neraka. Bulu mata membandir. Nah, maka mendengar demikian, berkat daripada tangisan taubatnya tadi, akibat daripada bulu mata tadi, maka diselamatkanlah si hamba tadi oleh Allah Ta'ala, diajak daripada api neraka. Nah, jadi utamanya itu tadi. Jadi jangan sampai kita ada lalu kalimat taubat. Makanya ujar guru seompol itu kan sebagaimana dikatakan sidin, bila mana kita habis tuntung sembahyang, jangan kada ingat mengucapkan berdoa Sallallahu li walil mu'minina wal mu'minat, Sallallahu li walil mu'minina wal mu'minat. Itu dibaca aja sidin bila subuh 27 kali, meminta ampun kesan diri, kesan kaum muslimin dan muslimat 27 kali dibaca aja sidin bila subuh, bila zuhur, asar, maghrib, isya 11 kali aja. Embas nangin embas membaca sallallahu alaihi walil muslimin wal muslimat, hanya disambung di sini apa? Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Minta mudahan mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan beriman, dibaca 3 kali. Hanya gini disambung pulang terakhir kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 3 kali. Nah, jadi kan berat-berat tak? Walaupun sedikit amaliyahnya, cuma istimewanya luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan ketika di akhir hayat kita, andai kita gina anak meninggal dunia, ada terdengar kalimat Allah ketika orang menangkapkan la ilaha illallah, yakin niscaya lidah kita ini bisa bergerak dengan sendirinya. Oleh apa? Terbiasa mengucapkan itu tadi, terbiasa mendengar, menjadi amaliyah sudah, maka dengan mudahnya ini mengumpati kan. Makanya ibarat kita membaca Yasin saja, disuruh membaca seruan kada hafal, namun ketika ada yang membaca akan nama irid, ketika mendengar dengan sendirinya kita kalau iringi, itu terjemah oleh kelancaran, jadi menjadi kebiasaan. Dalam artian berarti apa? Jangan sampai ketika kita sembahyang tadi bas berdoa alhamdulillah rabbil alamin langsung momentum mana ada damalnya dalam macam rugi. Kita yakinlah nah kita gawe ini terima oleh Allah Ta'ala, belum tentu lagi. Sembahyang kita tuh pas diterima, belum tentu lagi. Cuma itu ya pengharapan aja, mudah-mudahan digawe ini diterima oleh Allah Ta'ala, mudah diri oleh Allah Ta'ala. Cuma jangan kada ingat juga kita dengan amaliyah. Jangan kada ingat nanti kasihkan ini kita. Kita ada lain kita yang kita sambung bulik kita adalah amal-amal kita ketika di dunia kita. Ketika seseorang masuk ke dalam kuburnya, yang ditunggu nanti nantinya adalah tidak lain adalah ketikanya hidup dulu, yang diamalkannya. Bila amalannya banyak yang baik, itu pak kita terimanya kita. Nah, bila yang ada baik itu mana didapatnya. Masalahnya hidup mengirimi atau kata itu bilanya ingat, bilanya kada ingat tadi, ya tadi. Kita akan menanggung beban semua, menanggung daripada penyesalan yang tiada ujungnya. Artinya kada ada artinya lagi sudah. Ketika masuk seorang dalam kubur akan menjadi seterusnya nyaman berterusan. Sakitnya maka akan sakitnya pun akan berkelanjutan. Kalau sudah dalam kubur sakit, apalagi dia jamaah makin sakit lagi. Maka daripada itu jangan sampai
ketika kita hidup di dunia ini jangan sampai ada doa amaliyah sama sekali, rugi, bagi ada sedikit terang. Kemudian yang berikutnya adalah yang termasuk 7 golongan dari umat masuk dalam surga. Wajah Rasulullah nampak wa man zahama ulama'a fi majalisihim, yakni adalah yang termasuk adalah seseorang yang duduk bersama ulama di dalam majelis mereka. Nah, jadi suatu keuntungan besar kita kalau duduk di majelis ilmu gitu. Jadi jangan disiakan, jangan anggap istilahnya ketika duduk majelis tidak ada dinilaiannya. Makanya apalagi umpamanya ada majelis tuan guru yang besar, nah, walinya Allah umpamanya yang sampai kita lewat tangannya. Bagaimana jarbul sawangkol kalau dibandingkan seseorang yang duduk di majelis ilmu presidennya cuma walinya Allah nang luar biasa duduk satu mat dia duduk satu mat dia ibarat memacahin talu dia berarti selamat benar-benar dibanding dengan seseorang yang mulai daripada lahirnya sampai matinya bayi umur 100 tahun nih ibadah aja gawirnya nih, ada bobot nanggar baik ibadah aja terus dibandingkan orang duduk majelis ilmu tadi tuh tak banyak nilai pahala orang duduk majelis ilmu tadi bandingnya daripada duduk ibadah tadi. Luar biasanya tadi. Maka daripada itu jangan kita sebelakan dengan majelis ilmu, sebab majelis ilmu luar biasa nilai pahala di pandangannya Allah Ta'ala. Nah, jadi jangan kita anggap biasa saja, ini luar biasa benar. Dan seseorang yang tergerak hatinya untuk datang majelis ilmu adalah suatu menjadi keberkahan kebaikan bagi dirinya. Nah, utamanya dulu kita berharap supaya baik di dunia, terlebih lagi minta kebaikan di akhirat. Nah, mungkin ini yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada beda dan manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kurangan dan kehilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Bila ada tak kurangan silakan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.